Oke, kembali lagi. Sudah lama nggak upload video karena kesibukan. Kali ini saya akan mendemonstrasikan bagaimana menggunakan Leica MS60 ya, Leica Multistation serinya yang 60 untuk scanning. Ya. Jadi Leica MS60 ini bisa digunakan untuk scanning, tetapi ya agak terbatas ya. Tetapi untuk penggunaan yang tidak terlalu mendetail sudah sangat cukup lah, karena kecepatan scanningnya juga terbatas. Jadi saya akan menggunakan simulator saja, tidak menggunakan alat yang sebenarnya. Nanti ada cuplikan video lah untuk menggunakan alat yang sebenarnya. Nah, ini saya menggunakan Leica simulator. Saya double klik di sini. Nah, bisa keluar. Nah, ini karena simulator akan keluar notifikasi seperti ini, kita oke aja. Kemudian saya besarkan. Oke, seperti biasanya sudah ada job ya. Nah, ada job. Biar enggak, ini saya hapus aja jobnya. Yes, kemudian saya hapus. Kita buat job baru. Untuk membuat job baru, kita klik ini tab here to create a new job. Kita klik dulu scanning ya, kasih nama ini lah. Kemudian deskripsinya apa ya, trial lah. Ya, kreatornya siapa, dan nanti ini job store tuh, ini jobnya disimpan di ini, pilihannya internal memory sama SD card. Kalau kita insertkan SD card sebenarnya USB bisa juga, nanti akan keluar USB di sini, tapi saya menggunakan SD card di sini. Kalau sudah, ini centang-centang aja, terus kita store. Oke, nah kita diminta nih, karena alat ini ada kameranya, jadi bisa memfoto area yang project kita. Nah, ini kalau kita klik capture nanti akan keluar di job ya, pas nama jobnya nanti akan keluar fotonya. Saya capture aja, kemudian kita store. Image stored. Nah, maka jobnya akan keluar seperti foto seperti ini ya. Kemudian kita akan isi job ini dengan titik referensi ya. Kita isi dengan titik referensi. Jadi kita klik sini, kemudian kita klik view and edit data. Masih kosong ya, kosong. Ini image yang tadi kita capture, scan-nya masih kosong, 3D viewer-nya juga kosong. Kemudian kita klik new, kita kasih namanya, ikut aja lah default ya. Kasih 1000, koordinatnya lokal aja, dan 100. Nah, ini kita simpan ya, kita simpan, kita centang. Ini centang untuk ini ya, ini adalah titik benchmark. Kemudian kita oke. Nah, kemudian kita buat baru lagi new TS2 biar bila ya, yang lain nggak saya ubah. Kemudian saya store lagi. Nah, kita sudah punya 2 poin ya, kita bisa lihat lagi di sini. Nah, nanti kita bisa berdiri alat di TS0001 dan backside di TS002. Kemudian setelah itu seperti biasa, sama dengan total session biasa, sebelum kita mulai kerja, kita setup dulu ya. Nah, ulangi, ini setup ya, setup alat. Nanti saya akan pilih non backside ya. Di sini ada beberapa pilihan, ada satu orientation, multiple backside. Ini kalau backside-nya lebih dari 1, ini akan memberikan ketelitian lebih ya kalau multiple backside. Asalkan titik referensinya mempunyai ketelitian yang bagus juga. Ini untuk transfer tinggi, ini resection ya. Kita bisa berdiri di mana aja dengan minimal 2 sebenarnya sudah bisa untuk resection, tapi saya sarankan 3 untuk menjaga kekuatan bentuknya, jadi akurasinya lebih tinggi.
Sekarang kita akan ini menggunakan non backside. Kita klik OK. Nah ini ya, setup point from job, karena kita sudah punya 2 titik di job ya. Kemudian jobnya kita pilih tadi MS60 scanning. Kemudian tempat berdiri alatnya kita dan ini koordinat titik ini ya 0001. Kemudian kita OK. Tapi jangan lupa sebelum melakukan setup, seperti biasa pada saat kita bekerja dengan mengatur totalisasinya kita setup dulu, kita labelingkan dulu ya. Kalau sudah masuk ke menu sini kita OK. Kemudian ini titik backside-nya, kita pilih 002. Kemudian ini tinggi targetnya ya, pas 1500 lah. Kemudian kalau mau cek distance di sini, tapi nanti mungkin akan error ya. 50. Computize. Oh, tapi ini oke ini ya. Oke, kemudian kita set kalau sudah. Nih ya, error ini ya. Artinya apa jarak yang kita ukur nggak sesuai dengan hitungan jarak koordinat tadi. Tapi karena ini hanya untuk simulasi aja ya, kita oke kan aja. Yang penting arahnya benar. Oke, di capture. Nah ini apa namanya? Kalau kita yes, nanti akan mengcapture atau mengambil foto-foto di area sekitaran project itu. Saya no aja ya, biar nggak cepat. Oke, nah ini udah. Setupnya udah selesai di sini. Nah sekarang kita akan menggunakan fitur ini, scanning ini. Jadi kita klik scan. Saya ulangi setup lagi ya, setupnya salah kayak ini. Nah, ini saya ulangi, ini sudah betul, kita oke, kemudian 02 kita set. Nah, ini sudah oke ya. Kita lakukan scanning. Nah, kalau kita klik scan, dia akan muncul ini, scan setting dan scan create scan definition. Kita lakukan setting dulu di sini. Nah, ini kita centang ya, biar nanti noise-nya tidak terlalu banyak. Noise itu adalah poin-poin yang tidak terlalu penting. Artinya apa ya? Poin sebenarnya poin mengambang yang tidak tepat pada targetnya. Kemudian scan areanya, scan area definition-nya kita kasih merah, bisa pilih yang lain, mau hijau mau kuning bisa, saya kasih merah. Kemudian store scan area on panoramic image. Panoramic image is capture. Jadi ini dicentang kalau kita nanti panoramic image-nya diambil ya. Saya tidak centang aja. Kemudian filternya juga ini penting nih, kita centang dua-duanya. Oke, kalau sudah kita oke. Sekarang kita create definisinya. Nah, scan-nya ini bisa seperti ini ya. Saya bikin seperti ini aja, scan 00. Nah, gini ya. 001. Ini untuk nama scan ya, karena nanti nyekan satu objek itu tidak bisa satu kali scan bisa tercapture semuanya. Bisa jadi kita harus berpindah alat dan berkeliling. Makanya ini nanti kita kasih nama scan 001, berikutnya 002, 003. Artinya begitu kita pindah tempat, itu juga prosesnya sama. Kita harus setup alat dulu, posisinya di mana, baru kita lakukan scanning lagi. Nah, nanti nama ini juga akan mengikuti. Misalnya yang pertama 001, yang kedua 002. Jadi namanya jangan sampai sama ya. Oke, kita next. Nah, ini metode pengambilan area yang akan di scan. Misalnya ada gundukan ini yang kita akan mau hitung volumenya. Jadi area ini saja yang akan kita scan. Jadi kalau menggunakan metode rektanguler, arti kotak, ini nanti yang pertama kita akan tembak di sisi sini, ujung kiri atas, kemudian ujung kanan bawah. Maka
Kalau misalnya kita narik satu garis seperti ini, nah ini membentuk satu kotak yang semuanya mengcapture area yang akan di-scan. Ada pilihan lain, poligon. Nah, kalau poligon seperti ini. Kalau tadi kotak sini, area scanningnya lebih luas, poligon bisa dikerucutkan menjadi lebih sempit. Jadi dari kiri ke kanan nanti akan berputar, klik, 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 klik seperti itu ya. Ke sini, ke sini, ke sini, close di sini. Sudah, nanti tinggal di next. Nah, kemudian manual enter it. Nah, ini kita harus memasukkan ya nilai dari sudut horizontal dan sudut vertikalnya, sehingga area yang ini bisa tercapture. Kemudian lalu kita mau scan 360 derajat secara keliling, maka kita pilih dome. Nah, seperti ini. Ini keliling ya, ke sana, keliling 360 derajat. Nanti objek yang bisa dilihat dengan mata ya, pada saat di posisi alat ini akan tercapture semua datanya, atau terscan semua, kecuali nanti di area bawah sini ya. Di bawah alat nanti akan ada bolong sedikit karena alatnya nggak bisa menunduk 90 derajat ke bawah ya, lurus ke bawah. Jadi akan ada sekitar 1 meteran itu keliling, itu akan blank. Kita akan coba aja menggunakan rectangular seperti ini ya. Kita next. Oke, nah kita diminta menunjukkan posisi kiri. Nah, seperti ini ya, kiri. Oke, kita coba cek distance-nya seperti ini. Sudah, kita next. Nah, ini diminta ya ke poin berikutnya. Nah, misalnya di sini. Oke, di sini. Nah, cek aja. Maka sudah terbentuk ya. Do you want to take a panoramic image of the defined scan area? Kita coba yes ya. Nah, nanti akan ada 3 foto yang diambil. Ini ada pilihan dari image pertama, from each image. Kita start. Nah, itu bunyi pada saat ngambil foto. Nah, sudah terambil. Jadi area inilah yang akan di-scan. Ya, area ini akan di-scan. Kita next. Image stored. Oke. Nah, sekarang kita perlu mendefinisikan kerapatan ya. Kerapatan dari poin scanning yang akan diambil nanti. Nah, ini by distance ya, by distance. Ini slope distance-nya 30. Kemudian artinya apa yang ini ya, angka ini. Ini jarak pada jarak 30, maka kerapatan titiknya setengah meter. 30 meter ya, ini. Kerapatan titiknya setengah meter. Untuk posisi horizontal. Untuk vertikalnya juga setengah meter. Nah, ini akan sangat mempengaruhi nanti kecepatan scanning ya. Kalau setengah meter artinya nanti pada saat kita olah datanya, kita akan dapatkan antar titik itu jaraknya setengah meter. Saya akan coba menggunakan 0,3 ya. Nanti mungkin sekitar 15 menit kali. Estimate. Oke, ini cepat sekali ya nanti ya. Kita coba 0,15. Oke, jumlah titiknya akan ada 5.446. Dengan jarak pada jarak 50 cm, nanti jarak antar titiknya itu 0,15 meter atau 15 cm. Saya coba naikkan menjadi 0,1 dan 0,1. Oke, saya kira cukup ya. Nanti jumlah titiknya 12.000. Hanya sebagai contoh aja. Kalau ini saya kasih 0,05, maka jumlah titiknya akan meningkat menjadi 49.014 titik. Poin cloud ya, kita namakan poin cloud nanti. Kalau sudah pendefinisian ini, kita next ya. Nah, ini total scanningnya menjadi 4 menit dan 18 detik ya. Nah, ini untuk resolusinya
atau kecepatan scanningnya pada jarak 300 meter 1000 titik per second ya, 1000 titik per second. Kemudian ini 250 titik per detik, 62 titik per detik, kemudian 1 titik per detik. Ini dalam jarak 1000 meter. Maka ini akan mempengaruhi lamanya scanning ya, karena ini lambat. Karena ini lambat, maka lama scanningnya akan semakin lama. Seperti itu. Nah, ini juga mempengaruhi kerapatan titik nanti. Sebagai contoh ini aja. Kemudian ini jarak yang akan di-scan. Ini bisa kita batasi. Kalau kita kasih 50 meter, maka nanti jarak dari alat di atas 50 meter, maka datanya nggak akan diambil. Kalau misalnya objek yang akan diambil dekat saja, ya kita estimasi jarak terjauh dari objek yang akan kita ambil itu berapa, supaya nanti tidak banyak ketumpuk poin-poin yang nggak kepakai ya. Nanti harus perlu filtering lagi, buang-buang lagi, itu akan membuang waktu. Kalau misalnya kalian mengerjakan topo, ya mungkin bisa jadi 100 meter gitu, mau di capture ya nggak masalah. Saya menggunakan ini saja sebagai contoh saja ya, 1000 poin per second dalam jarak 300, kemudian jarak scanningnya 100 meter. Sekarang saya next. Nah, only scan object within distance ini nggak usah dicentang, kameranya juga. Nah ini, capturing kamera. Kemudian kalau sudah di sini kita finish. Nah, maka akan muncul di sini start scan. Kita klik. Nah, di sini akan muncul scan 001. Point scan ini 0 karena belum melakukan scan. Ini nanti progress scanning. Kemudian ini time remaining dan scan complete 0 dari 1. Artinya belum melakukan scan. Untuk memulai scanning kita klik start. Nah, kita lihat itu. Point scan-nya akan bertambah. Kemudian complete scanning-nya juga akan bertambah terus persentasenya. Kita akan tunggu, masih kurang 3 menit lagi. Nah, seperti itu, dia akan jalan terus. Cukup cepat sih sebenarnya untuk resolusi segini. Jadi untuk misalnya update data perhitungan volume, misalnya untuk tambang batu bara, untuk galian dan timbunan, pekerjaan jalan misalnya, ini cukup bagus lah ya, cukup bagus. Dan sudah mumpuni kalau misalnya kita punya pekerjaan jalan, dibandingkan kita melakukan update volume itu dengan menggunakan total session ataupun waterpass ya. Nah, itu kan progresnya cukup lambat ya. Tapi kalau menggunakan scanning ini, satu kali berdiri katakanlah untuk update volume cukup 15 menit ya. Sudah cukup datanya dengan 15 menit. Nanti setiap 15 menit berpindah alatnya. Sehingga dalam satu hari mungkin bisa mendapatkan data yang sangat banyak. Karena begitu berpindah alat, bisa jadi kita satu kali posisi pertama dan kedua itu bisa 100 meter. Artinya kalau kita jaraknya 100 meter, ada overlap 50 meter. Atau misalnya jaraknya per 150 meter. Nanti kita setting jarak pengambilan datanya 75 meter. Artinya sudah sekali lompat itu 150 meter data kita dapat. Oke. Ini sudah selesai scanningnya. Kalau sudah seperti ini kita oke kan. Nah, ini contoh data yang terambil ya. Contoh data yang terambil itu posisinya seperti ini. Ini contoh saja ya. Kita juga bisa zoom begini ya. Atau nah, kalau ini bisa kita Nah, bisa putar seperti ini ya. Nah, ini datanya seperti tangga contohnya ya, kayak mirip tangga. Ini 3 dimensi kita bisa visualisasikan juga di sini. Nah, ini kalau kita misalnya nyekan gedung misalnya, ya bentuknya seperti gedung ya. Karena ini hanya contoh saja, ini sudah mewakili. Kalau sudah kita oke, kita okekan, maka proses scanningnya sudah selesai ya.
proses scanningnya sudah selesai. Nah ini ya, kita bisa lihat dari job juga nih scanningnya seperti ini. Oke, sampai di sini apa ya, listen learning kita untuk MS60. Ini untuk pengoperasiannya. Nanti saya sambung dengan sedikit contoh data scanning dari MS60 ini ya. Oke, ya, kita lanjutkan ke data processing.